Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desonia, NIM D01200006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis stabilitas dengan metode Fellinius dan metode Bishop. Oke, langsung saja pendahuluan. Analisis kestabilan lereng didapat berdasarkan nilai faktor keamanan dari suatu lereng menggunakan program Roscience Slide 6.0. Soil properties didapat dari hasil geser langsung. Hasil dari analisis kestabilan lereng yang berada di kawasan Citraland dapat dilihat bahwa kondisi lereng dalam keadaan kritis, yang mana nilai faktor keamanannya adalah 1,099. Dengan kondisi kritis tersebut, perlu diadakan perbaikan lereng, diantaranya dengan menggunakan anchoret yang mempunyai tujuan untuk memperkecil momen penyebab longsor. Penggunaan ini memberikan nilai faktor keamanan sebesar 1,522 yang menunjukkan lereng dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya, latar belakang. Stabilitas tanah pada lereng dapat terganggu akibat pengaruh alam, iklim, dan aktivitas manusia. Longsor terjadi karena ketidakseimbangan gaya yang bekerja pada lereng atau gaya di daerah lereng lebih besar daripada gaya penahan yang ada di lereng tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan akibat longsor ini bukan hanya kerusakan secara langsung, seperti rusaknya fasilitas umum, hilangnya lahan dan pertanian, korban jiwa, akan tetapi kerusakan secara tidak langsung melumpuhkan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah yang terkena bencana. Selanjutnya, adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama menentukan parameter tanah serta kemiringan lereng dan menggunakan metode Bishop. Nilai faktor keamanan lereng di daerah Citraland dapat diketahui. Terus batasan masalah. Pembuatan masalah meliputi sampel tanah diambil dari daerah Citraland. Faktor keamanan dihitung menggunakan metode Bishop dengan bidang longsor berbentuk lingkaran dan gaya-gaya antar arisan adalah 0. Tanah dianggap satu lapisan, pengaruh gempa dan beban bangunan tidak diperhitungkan. Terus, adapun tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendapatkan faktor keamanan pada lereng di daerah Citraland masih memenuhi syarat. Jikalau tidak memenuhi, solusi yang paling efektif untuk mendapatkan kestabilan lereng diantaranya dengan pembuatan terasering dan penggunaan anchoret. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara faktor keamanan dengan variasi sudut kemiringan lereng, variasi parameter geser, variasi jumlah anak tangga, dan hubungan antara faktor keamanan dengan koefisien rasio tegangan air pori. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui desain paling efektif untuk lereng Citraland serta mengaplikasikan program kompilasi dengan menganalisis kestabilan lereng serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang geoteknik, terlebih khusus dalam hal kestabilan lereng. Pengertian umum. Lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang lain yang mempunyai elevasi yang berbeda. Lereng berbentuk secara alamiah maupun dengan bantuan manusia. Penyebab terjadinya longsor, yang pertama itu penambahan beban pada lereng, penggalian atau pemotongan tanah, perubahan posisi muka air secara cepat, dan getaran atau gempa bumi. Ada juga kondisi tanah dan kondisi geometrik lereng. Cara-cara untuk menstabilkan lereng. Ada beberapa cara untuk menstabilkan atau memperbaiki lereng. Di antaranya itu yang pertama, membuat lereng lebih datar dan mengurangi sudut kemiringan dari lereng tersebut. Yang kedua, memperkecil ketinggian lereng. Yang ketiga, merubah lereng menjadi multi slope dengan menambah counterweight, yaitu tanah timbunan pada kaki lereng. Terus, analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng ditujukan untuk mendapatkan angka faktor keamanan dari suatu bentuk lereng tertentu.
Adapun tabel persamaan yang diketahui pada metode Bishop, yang pertama itu persamaan yang ada itu keseimbangan normal dengan jumlah n, keseimbangan tangensial dengan jumlah n, keseimbangan momen dengan jumlah n dengan total 3n. Adapun tabel 2 persamaan yang tidak diketahui pada metode Bishop. Yang pertama itu persamaan yang tidak diketahui faktor keamanannya, jumlahnya 1, gaya-gaya normal total P pada dasar slice N, posisi gaya P atau jumlah N, gaya-gaya horizontal antar slice N kurang 1, dan gaya-gaya vertikal antar slice N kurang 1. Tinggi gaya-gaya antar slide N kurang 1, total 5N kurang 2. Maka diperlukan asumsi sebanyak 2N kurang 2 agar masalah bisa diselesaikan secara statis tertentu. Tabel 3. Asumsi umum persamaan pada metode Bishop. Yang pertama, asumsi umum posisi gaya normal pada pusat slide. Jumlahnya itu N, gaya antar slide vertikal adalah 0, N kurang 1, adapun totalnya 2N kurang 1. Secara umum ada 3 macam asumsi yang dapat dibuat. Yang pertama, asumsi mengetahui distribusi tegangan normal sepanjang permukaan gelincir. Yang kedua, asumsi mengenai ekliminasi dari gaya-gaya antar potongan. Yang ketiga, asumsi mengenai posisi garis resultan. Terus adapun rumus metode Bishop dapat dilihat pada gambar di samping dengan keterangan W atau sama dengan berat total pada irisan, EL atau ER gaya antar irisan yang bekerja secara horizontal pada penampang kiri dan kanan, XL, XR gaya antar irisan yang bekerja secara vertikal pada penampang kiri dan kanan, P adalah gaya normal total pada irisan, T adalah gaya geser pada dasar irisan, B adalah lebar dari irisan, L adalah panjang dari irisan, dan sudut kemiringan lereng dengan memperhitungkan seluruh keseimbangan gaya. Maka rumus untuk faktor keamanan atau FK metode Bishop diperoleh sebagai berikut. FK sama dengan C aksen L ditambah P kurang UL tan alfa dibagi W sin alfa. Faktor keamanan. Faktor keamanan terhadap longsoran didefinisikan sebagai perbandingan kekuatan geser maksimum yang memiliki tanah di bidang longsor yang diandaikan S dengan tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan, atau FK sama dengan S bagi T. Secara teoritis, tingkat nilai faktor keamanan dapat dilihat pada tabel 4. Yang pertama itu apabila FK lebih besar daripada 1, maka itu dapat dikatakan stabil. Tetapi apabila FK sama dengan 1, maka itu dikatakan kritis. Dan sebaliknya, jika FK lebih kecil daripada 1, maka itu dikatakan labil. Dalam praktek, tingkat nilai faktor keamanan dapat dilihat pada tabel 5, yaitu apabila nilai FK lebih besar daripada 1,5, maka itu dapat dikatakan stabil. Jika nilai FK 1,75 lebih kecil daripada FK lebih kecil daripada 1,5, itu dikatakan kritis, dan apabila nilai FK lebih kecil dari 1,07, itu dikatakan labil. Mungkin sekian dari PPT yang bisa saya sampaikan. Adapun saran yang bisa saya berikan yaitu yang pertama, kualitas tanah yang baik dari segi parameter geser diperlukan untuk lereng yang mempunyai sudut kemiringan besar agar faktor keamanan diharapkan baik. Yang kedua, lereng dengan multi slope dan memperkecil sudut lereng merupakan alternatif, serta penggunaan ansoret untuk memperkecil terjadinya longsor. Dan yang ketiga adalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor keamanan menggunakan metode-metode konvensional ataupun metode FEM. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.